Dek, kamu baik-baik aja? Tanya Ilham dengan gurat khawatir di wajahnya. Mawar merasakan usapan berkali-kali pada telapak tangannya, dan seperti mencium aroma minyak kayu putih yang menyengat. Perlahan Mawar pun membuka mata, dan hendak bangkit. Ilham membantu istrinya untuk duduk dan bersandar menggunakan bantal. Kamu butuh sesuatu, sayang? Gak, Mas. Jawab Mawar lemah, tapi matanya mencari-cari seseorang yang tadi membuatnya pingsan. Dan saat tidak menemukannya, akhirnya Mawar bisa bernafas lega. Mawar berharap kejadian tadi hanyalah mimpi buruk saja, dan tidak nyata. Kamu cari siapa, Dek? Tanya Ilham saat menyadari Mawar mencari-cari seseorang. Oh, enggak kok, Mas. Mawar menggelengkan kepalanya. Kamu cari Arman? Tanya Ilham dan membuat Mawar tersentak kaget dibuatnya. Ternyata itu bukan mimpi, ternyata ia benar-benar didatangi Arman. Mawar tersenyum samar karena sesungguhnya ia sangat khawatir tentang Arman. Takut jika pria itu membuka semua aibnya sebelum ia merasakan kemewahan atas kerja kerasnya selama ini. Mawar mengutuk kedatangan Arman, kenapa dia harus datang dan menambah beban pikirannya saja? Tadi dia udah pamit pulang sama Mas, dia bilang dia saudara kamu dari kampung, tapi kok Mas nggak tahu dia ya? Padahal kita kan satu kampung. Ilham sempat heran, karena dia dan Mawar satu kampung, tapi Ilham tak tahu mengenai Arman. Dia saudara jauh, Mas. Dia jarang pulang kampung, lebih banyak menghabiskan waktunya di kota, jadi Mas mungkin gak pernah lihat. Elak Mawar. Sesungguhnya hatinya kini berdegup tak karuan karena takut jika Ilham mengetahui tentang masa lalunya bersama Arman. Oh gitu? Terus gimana keadaan kamu sekarang, Dek? Udah lebih enakan belum? Tadi Arman bilang pas ketemu kamu pingsan karena mungkin efek hamil yang bawaannya lemas. Jadi dia minta tolong warga buat manggil Mas pulang. Mas sangat khawatir, Dek. Takutnya kamu sama bayi kita kenapa-kenapa. Ilham mengusap pipi Mawar dengan raut wajah yang begitu khawatir. Aku sesak, Mas, di rumah ini. Terlalu sempit jadi aku bawaannya lemas. Makanya kamu bujuk Mbak Raya biar selama aku hamil kita tinggal di sana. Ini kan demi kesehatan anak kita juga. Lagian anak kita kan akan jadi anaknya Mbak Raya juga. Harusnya dia juga ikut menjaga kesehatan anak kita. Mawar mulai melancarkan aksinya untuk membujuk sang suami kembali. Pokoknya dia harus berusaha ekstra menggunakan kehamilannya untuk memaksa Ilham agar dia bisa menikmati hartanya. Iya sayang, Mas usahain tapi Mas nggak janji ya. Soalnya kamu tahu sendiri watak Raya selama kita menikah, dia udah nggak selembut dulu. Bersyukur aja kita diizinin menikah. Tapi ini demi kesehatan calon bayi kita, Mas. Makanya kamu harus berusaha ekstra. Lagian Mbak Raya itu kan istri kamu. Udah sepatutnya dia nurut apa mau kamu. Kalau dia bantah sama suami, kenanya dosa besar. Harusnya kamu mengatakan itu kepada Raya. Istri itu harusnya tunduk sama suami, bukannya menyiksa suami. Iya sayang, kamu sabar ya, nanti Mas usahain. Kamu itu selalu aja bilang mau usaha, tapi buktinya mana? Usaha kamu itu nggak ada yang berhasil. Kita masih hidup susah seperti ini. Aku nggak masalah, Mas. Hidup susah, tapi aku kasihan sama anak kita. Dia nggak nyaman tinggal di tempat ini. Aku takut kalau sampai anak kita kurang gizi kalau kelamaan tinggal di sini. Iya, Dek. Mas tahu. Mas akan cari cara agar Raya memberikan kita keringanan, seenggaknya sampai bayi kita lahir. Mawar tak menjawab, hanya bibirnya yang terus maju karena jawaban Ilham tak membuat hatinya puas. Selalu saja bilang akan berusaha, tapi nyatanya sampai sekarang tak ada kemajuan. Ia tetap hidup susah di kontrakan sempit ini. Kamu mau makan apa, Dek? Biar Mas masakin atau beliin ya? Kata Ilham membujuk sang istri. Aku nggak mau makan apa-apa, Mas. Aku maunya tinggal di rumah Mbak Raya. Ini tuh kemauan bayi kita. Ucap Mawar kesal. Ya, Dek, sabar. Nanti Mas usahain. Sabar terus, sabar terus. Capek aku tuh, Mas. Mawar membelakangi Ilham karena merasa sangat kesal atas kelemahan suaminya kepada Raya. Ilham mendesah panjang. Jika saja tak memikirkan calon bayinya, mungkin saat ini ia sudah pergi ke rumah Raya
di mana dia selalu merasa nyaman dan tempat di mana ia selalu dimanja oleh istri pertamanya. Malam hari ketika Ilham pamit untuk membeli makanan untuk Mawar, Arman kembali datang menemui Mawar. "Kamu ngapain sih kesini lagi, Mas? Kalau Mas Ilham lihat kamu gimana, aku harus jawab apa? Sudah cukup tadi pagi kamu mengacaukan hidupku, tahu nggak?" Ucap Mawar sembari terus melihat ke arah jalanan takut jika Ilham datang. "Mengacaukan hidupmu kamu bilang?" Arman tak kalah terlihat emosi. "Kamulah yang mengacaukan hidupku. Setelah aku meninggalkan istri dan anakku, kamu malah memilih pria itu menjadi suami kamu sekarang. Kamu bahkan mencampakkanku seperti sampah. Habis manis sepah dibuang. Lalu kamu mengatakan aku mengacaukan hidupmu. Kamulah yang menghancurkan hidupku." Bentak Arman. Seketika nyali Mawar menjadi ciut mendengar perkataan Arman. Mengingat ia telah berhasil memisahkan Arman dari istrinya, dan di saat ia sudah mantap ingin hidup bersama Arman, Mawar malah bertemu dengan Ilham dan mengetahui jika Ilham sudah sangat sukses saat ini. Mawar menjadi silau karena mengira Ilham akan mampu membuatnya lebih bahagia daripada Arman. Bahkan Mawar sudah mengetahui jika Ilham telah memiliki istri, tapi Mawar tidak peduli. Dia bahkan bisa membuat Arman berpisah dari istrinya. Bukan tidak mungkin ia pun bisa menyingkirkan istri Ilham saat itu. Setidaknya itulah yang dulu Mawar pikirkan, dan dia pun memutuskan meninggalkan Arman begitu saja. "Aku minta maaf, Mas, karena aku sudah melakukan kesalahan. Sekarang kamu bisa rujuk sama istri kamu, karena aku sudah menikah dengan Mas Ilham dan tidak mungkin meninggalkannya," ucap Mawar hati-hati. "Semudah itu kamu bilang? Kamu harus bertanggung jawab penuh atas semua yang telah kamu ciptakan pada hidupku, Mawar. Gara-gara kamu aku jadi dipecat dari kantor dan menjadi pengangguran sekarang, dan aku rasa istriku sudah tidak akan mau lagi jika aku mengajaknya rujuk. Lalu apa mau kamu? Aku pun gak bisa kalau mesti balik lagi sama kamu, itu gak mungkin, Mas. Aku harap kamu mengerti. Kalau kamu gak bisa balik lagi sama aku, setidaknya kamu harus membayar semua kerugian yang udah kamu ciptakan dalam hidupku. Apa maksud kamu, Mas?" Tanya Mawar tak mengerti. Arman tersenyum sinis. "Berikan aku uang 500 juta untuk DP-nya." Jawab Arman mantap. "Gila kamu, Mas. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Kamu gak lihat tempat tinggalku saja jauh dari kata layak, dan sekarang kamu meminta uang sebanyak itu? Apa kamu sudah tidak waras?" Tanya Mawar emosi. Dia saja belum merasakan harta Ilham, bagaimana bisa dia memberikan uang sebanyak itu pada Arman? "Aku tidak peduli. Itu adalah konsekuensi karena kamu telah mengacaukan hidupku dan dengan begitu mudahnya kamu meninggalkanku. Aku sedang mengandung anakmu, Mas. Apa kamu gak kasihan jika kamu membuatku stres dengan permintaanmu yang tidak masuk akal itu?" Tanya Mawar dengan nada pelan tapi jelas. "Benarkah kamu hamil anakku? Wow, jika suami kamu itu tahu kamu hamil bukan anaknya, kira-kira apa yang akan dia lakukan ya?" Tanya Arman sembari memegang dagunya. "Tutup mulutmu, Mas. Pergi dari sini dan jangan kembali lagi. Aku kasih kamu waktu 1 minggu. Jika kamu tak memberikan uang itu, maka semua aibmu akan aku beritahu kepada suamimu itu." Arman pun pergi dari hadapan Mawar. Mawar seketika merosot ke lantai sembari terseduh, menangisi nasibnya yang begitu buruk. Bagaimana bisa ia menyiapkan uang 500 juta dalam waktu seminggu, sedangkan ia diberi waktu 3 tahun barulah bisa menikmati harta Ilham. Mawar mengacak rambutnya frustasi, menangisi nasibnya yang kini terlihat sangat menyedihkan. Dia pikir saat dia berkata jujur pada Arman tentang kehamilannya, Arman akan merasa iba, tapi nyatanya Arman malah membuatnya makin frustasi. Raya hamil. Raya membuka album masa-masa sewaktu dia masih SMA dan saat dia masih kuliah. Senyumnya begitu lebar dan terlihat sangat bahagia pada momen itu. Dia melihat foto-fotonya bersama Sinta dan juga ada yang berbarengan dengan Ryan, pria yang selalu siap sedia dulu membantunya. Astaga, Raya tiba-tiba teringat akan Ryan. Dia bahkan sampai lupa untuk mengucapkan terima kasih.
Dia bahkan rela tertimpa hujan entah berapa lama demi melindungi Raya dari derasnya hujan. Dan seperti orang yang tidak tahu malu, Raya lupa mengucapkan terima kasih. Raya menepuk keningnya, lalu mengambil ponsel dan mencari sebuah nomor di sana, lalu mencoba menghubunginya. Dan ternyata tersambung. Tes Raya mengirim pesan kepada Ryan. Tak sampai beberapa menit, nomor yang dikirimi pesan pun segera membalas. Jantung Raya berdegup kencang, ternyata Ryan masih menggunakan nomornya yang dulu, dan masih menyimpan nomornya. "Ini Ryan?" "Iya," jawab Ryan singkat. Tak membalas lagi, Raya pun segera bersiap-siap untuk ke restoran, untuk membunuh kebosanan jika terus saja di rumah. Selama 1 bulan ini, restoran membuat pikirannya sedikit teralihkan dari masalah yang menimpanya. Saat sampai di restoran, Raya mulai memantau semua aktivitas karyawannya, dan setelah itu, ia pun kembali ke ruangannya dan mengecek pembukuan beberapa bulan terakhir, sampai tak terasa sudah hampir pukul 1 siang. Raya baru menyadari jika harusnya dia menghubungi Ryan untuk mengucapkan terima kasih. "Ray, sore ini sibuk nggak? Aku traktir es kelapa mau?" tanya Raya pada sambungan telepon. "Hah?" jawab Ryan. Ia sempat bingung dan sedikit kikuk saat untuk pertama kalinya setelah sekian lama Raya menghubunginya. "Jalan-jalan sore, Ray, sebagai ucapan terima kasih tempo hari kamu udah nolongin aku." "Gak usah, Raya, aku nolong kamu tulus kok. Kamu gak perlu repot-repot. Tapi aku maksa," kata Raya singkat. "Baiklah, jam berapa?" tanya Ryan hampir tak percaya. Dan asal tahu saja, saat ini jantungnya sudah hampir meledak karena suatu rasa yang tak bisa ia ungkapkan. "Jam pulang kantor aja," jawab Raya. "Oh, oke, nanti aku jemput kamu di restoran ya," kata Ryan. "Gak usah, nanti aku bawa mobil sendiri, nanti kita ketemu di pantai tempat dulu kita sering main sama Sinta juga." "Oke," jawab Ryan. Sambungan telepon pun dimatikan padahal Ryan masih ingin mendengar suara Raya. Ryan mendesah panjang. Debaran di dadanya tiba-tiba muncul begitu saja saat mendengar suara Raya. Padahal sudah lama ia tak lagi merasakannya semenjak Raya menikah, dan kini debaran itu datang dengan tidak tahu malunya. "Jangan berharap lebih, Ryan. Raya itu istri orang. Tapi sepertinya dia sedang bermasalah dengan suaminya, jadi sepertinya kini kamu memiliki kesempatan." Dua sisi hati Ryan memiliki pendapat masing-masing, membuatnya mendesah kesal. Ryan begitu tak sabar menunggu sore hari. Bahkan saat rapat tengah berlangsung, ia tak bisa fokus dan terus saja melirik jam di pergelangan tangannya, berharap waktu cepat berlalu. Pukul 3:30 sore, Ryan telah bersiap di dalam mobilnya untuk berangkat ke pantai yang telah Raya rencanakan tadi. Sengaja pulang lebih awal agar memiliki waktu lebih untuk bercengkrama dengan Raya nantinya. "Raya, aku OTW ya," pesan Ryan saat akan berangkat. "Oke," balas Raya. Dengan sigap Raya meraih tas tangannya dan bergegas menuju tempat yang tadi ia katakan pada Ryan. Kurang lebih 30 menit Raya menempuh perjalanan dan akhirnya sampai. Setelah memarkirkan mobilnya di parkiran, Raya pun berjalan sekitar 20 meter ke depan menyusuri bibir pantai sembari mengedarkan pandangan. Dan pandangannya tertuju pada sosok pria tinggi memakai kemeja putih sedang berdiri di bibir pantai dengan kedua tangan dimasukkan ke saku celana. Saat mata pria itu tertuju ke Raya, Raya pun melambaikan tangannya, dan dibalas senyuman oleh Ryan. "Dari tadi?" sapa Raya setelah jaraknya sudah dekat dengan Ryan. "Barusan," jawab Ryan singkat. "Gak usah kaku gitu, Ray. Aku gak akan makan kamu kok," ucap Raya sembari tersenyum. "Cepat traktir aku sangat haus," ucap Ryan meski grogi. Semenjak Raya menikah, Ryan tak pernah lagi mengetahui kabar Raya, tak juga ingin mencari tahunya karena menghargai hubungannya dengan Ilham. Ryan tak mau jika Ilham menganggapnya sebagai orang ketiga di dalam hubungannya dengan Raya. Ryan adalah kakak kelas Raya waktu kuliah, meski begitu mereka sering bertemu dan bersama karena Ryan selalu mengantar Sinta saat akan pergi kemanapun,
Itulah yang membuat mereka sangat akrab. Meski begitu, Raya menganggap Ryan tak lebih seperti seorang kakak, seperti Sinta yang memang adik kandung dari Ryan. Maka dari itu saat Raya mengetahui jika Ryan menyukainya, Raya menjaga jarak sampai akhirnya Raya menikah dengan Ilham dan tak mengetahui lagi kabar Ryan selanjutnya, sampai di saat pertemuan mereka di klinik kecantikan milik Sinta. Dan disinilah mereka sekarang, di depan meja bundar dengan es kelapa muda yang baru saja diantar oleh pelayan resto yang ada di dekat pantai. Beberapa kali Ryan berdehem, mencoba menghilangkan rasa gugup yang kini melanda dirinya. "Aku mau ngucapin terima kasih Ray untuk pertolongan kamu tempo hari," ucap Raya yang mencoba mencairkan suasana beku di antara mereka. Setelah itu terjadi keheningan lagi sampai saat Ryan mengeluarkan ponsel dan memperlihat sebuah foto pada Raya. "Maaf kalau aku lancang, bukan maksud aku mau ikut campur tentang rumah tangga kamu. Aku hanya..." "Ya, kamu benar, foto ini menggambarkan kondisi rumah tanggaku saat ini. Mas Ilham mencintai wanita lain, dan aku tidak bisa menghentikannya," ucap Raya pelan. Raya mendesah pelan lalu menyerahkan kembali ponsel Ryan. Foto saat Ilham dan Mawar ijab kabul membuat hati Raya kembali seperti diiris-iris. "Maaf," kata Ryan merasa bersalah, tapi satu tangannya di bawah meja mengepal dan rahangnya pun mengeras. "Nggak apa-apa." Raya beranjak dari duduknya dan melangkah mendekat ke bibir pantai, membiarkan ombak pantai menyentuh kaki dan membasahi ujung gamisnya. Sekuat hati menahan air mata yang kini menganak sungai di pelupuk mata. Akhirnya dia menyesali keputusannya untuk bertemu Ryan hari ini, karena pria itu kini tahu betapa menyedihkan hidupnya saat ini. Sebuah jas terpasang di bahu Raya membuat Raya mendongak ke arah Ryan. "Anginnya kenceng banget, nanti kamu masuk angin. Kamu paling gampang masuk angin," ucap Ryan sembari membenarkan posisi jas yang ia pakaikan ke Raya. "Aku pasti terlihat sangat menyedihkan ya, Ray. Aku kira aku akan bahagia sama pria pilihan aku, sampai aku rela meninggalkan orang tuaku demi dia. Tapi nyatanya dia begitu berani membagi hatinya setelah semua yang kukorbankan selama ini." Isakan itu akhirnya lolos begitu saja dari bibir Raya, dan membuat hati Ryan begitu sakit. Ingin sekali Ryan mendekap Raya saat ini untuk menenangkannya. Namun statusnya yang kini masih istri Ilham membuat Ryan hanya bisa menatapnya dan tak bisa berbuat apa-apa selain menatap Raya yang kini mulai menangis. "Aku akan memberikannya pelajaran," kata Ryan dengan rahang yang mengeras dan gigi gemeletuk. "Jangan Ray, ini masalah keluarga aku. Aku bisa mengatasinya sendiri," cegah Raya. "Gak bisa Raya, dia harus dikasih pelajaran." Tubuh Ryan bergetar menahan emosi. Ia pikir Raya selama ini bahagia bersama Ilham, tapi nyatanya ia salah besar. "Enggak Ray, aku mohon," ucap Raya memelas, tak ingin jika Ryan terlibat dalam masalah rumah tangganya. "Kumohon jangan cegah aku Raya. Kamu gak tahu bagaimana hatiku saat melihat kamu menangis. Rasanya lebih sakit dari saat melihat kamu memilih Ilham. Kali ini aku akan membuat perhitungan sama dia. Aku akan bikin dia menyesal karena telah berbuat jahat sama kamu," ucap Ryan lalu pergi dari hadapan Raya. "Ryan jangan. Lei." Ryan tak menghiraukan teriakan Raya dan terus melangkah. Kini hatinya terselimuti oleh emosi sampai-sampai ia hampir melupakan segalanya. Sekitar 20 meter, langkah Ryan terhenti karena panggilan seorang wanita. "Mas, itu temannya pingsan," ucap seseorang yang Ryan lewati. Seketika Ryan berhenti dan menengok ke arah belakang. "Raya!" teriak Ryan lalu berlari ke arah Raya yang kini sudah ambruk di atas pasir. Ryan begitu panik, pasalnya sudah 2 kali ia melihat Raya pingsan. Lalu ia pun menggendong Raya ke dalam mobil dan segera membawanya ke rumah sakit. Ryan begitu khawatir saat menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Pikiran-pikiran buruk sudah terlintas di dalam benaknya. Ia benar-benar tak sanggup kalau seandainya Raya mengidap penyakit parah.
Ryan tidak sanggup untuk membayangkannya, sampai seorang dokter memanggil Ryan untuk masuk. "Gak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Hal seperti ini memang umum terjadi di saat trimester awal kehamilan. Jadi Bapak sama Ibu tidak perlu khawatir. Pola makan juga harus dijaga, banyak-banyak makan buah dan sayur. Nanti akan saya resepkan beberapa obat agar rasa pusing dan lemasnya berkurang." "Maksud dokter saya hamil?" tanya Raya lemah. Ia memang sudah sadar saat sampai di rumah sakit dan saat diperiksa oleh dokter. "Iya Bu, Ibu positif hamil. Usia kandungan Ibu sudah berusia 8 minggu. Di usia ini sangat rentan. Rata-rata wanita hamil akan merasakan lemas, mual, muntah, bahkan gak sedikit yang dirawat di rumah sakit di awal-awal kehamilan. Makanya Ibu harus menjaga kesehatan, jangan sampai stres ya Bu. Bapak juga harus ekstra dalam menjaga istrinya, karena wanita hamil diwajibkan untuk selalu bahagia, karena mood ibu hamil sangat berpengaruh pada tumbuh kembang janin." Raya hanya terdiam mendengarkan semua perkataan sang dokter. Dia sendiri sangat bingung akan perasaannya saat ini, harus bahagia atau justru sedih mendengar berita dari dokter. "Saya resepkan vitamin dan obat penambah darah, juga obat mual ya Bu. Kalau misalnya nanti masih mual, Ibu bisa datang ke sini lagi untuk konsultasi." Jelas sang dokter sembari mencatat resep pada kertas yang ada di hadapannya, lalu memberikannya pada Ryan. Ryan pun keluar bersama Raya dari ruang pemeriksaan menuju apotik yang berada di lantai bawah rumah sakit. "Kamu duduk di sini dulu ya. Aku mau nebus obat kamu dulu di sana," ucap Ryan. Tapi Raya hanya diam dan duduk pada kursi tunggu yang ada di sana. Matanya tertuju pada seorang pria yang tengah mengelus perut seorang wanita, dan pemandangan itu membuat sudut mata Raya tiba-tiba berembun dan makin lama akhirnya air matanya lolos begitu saja. Tak sanggup membayangkan kehidupan macam apa yang akan ia jalani ke depannya. Raya berjalan lemah keluar dari gedung rumah sakit dengan Ryan di belakangnya. Ryan begitu ingin membantu Raya yang terlihat sangat lemah tapi tak bisa karena statusnya yang bukan mahram Raya. Hatinya bahkan meronta-ronta meminta untuk memeluk Raya, menenangkan hati Raya yang bisa Ryan pastikan sedang tidak baik-baik saja, meski ekspresi wajahnya hanya datar. Hampir semua wanita di dunia ini akan sangat bahagia jika mendengar kabar kehamilan, apalagi jika sudah lama dinanti. Tak banyak pula wanita akan melompat kegirangan saat tahu dirinya tengah hamil, tapi tidak dengan Raya. Setelah dokter mengatakan jika dirinya hamil, ekspresi Raya bahkan tak bisa ditebak. Raut wajahnya datar, tidak menunjukkan sedih, tidak juga menunjukkan kebahagiaan. "Aku antar kamu pulang, Ray. Nanti mobil kamu biar aku suruh seseorang membawakannya ke rumahmu." Raya hanya menjawab Ryan dengan anggukan, lalu masuk ke dalam mobil setelah sebelumnya Ryan telah membukakannya pintu. Ryan memutari mobil dan ikut masuk ke kursi pengemudi. Ryan tak langsung melajukan mobilnya, dia menatap Raya terlebih dahulu yang tengah menatap kosong keluar jendela. "Apa aku antar kamu ke rumah Sinta? Kebetulan suaminya sedang ada pekerjaan di luar kota, jadi kamu bisa menginap di sana," ucap Ryan memecah keheningan. Raya menengok dan menatap ke arah Ryan lalu menggeleng pelan. "Aku khawatir sama keadaan kamu, Raya. Kamu sedang tidak baik-baik saja saat ini." "Aku baik-baik saja, Ray. Kamu gak perlu khawatir. Tapi Ray, kalau kamu ke rumah Sinta, kamu bisa ada teman ngobrol." Raya menghela nafas berat. "Dalam keadaan seperti ini, aku takut malah menyusahkan Sinta karena merasa khawatir denganku. Raya, aku sangat khawatir. Atau aku hubungi Ilham?" tanya Ryan hati-hati. Raya seketika terkejut menatap ke arah Ryan lalu menggeleng cepat. "Aku gak mau, Ray. Aku bisa mengurus diriku tanpa dia. Aku gak mau terlihat lemah di hadapannya. Selama ini aku selalu terlihat kuat. Aku terlihat baik-baik saja saat dia menikah lagi. Aku selalu memperlihatkan senyum manisku di hadapan Mas Ilham dan istri barunya. Semua itu hanya karena aku tak ingin terlihat menyedihkan di hadapan mereka, meski sebenarnya hatiku remuk redam." Tanpa bisa ia cegah air matanya kini mulai menetes. "Bohong kalau aku baik-baik saja. Aku wanita biasa, sama seperti wanita-wanita di luaran sana.
Hatiku terluka. Jangan ingat dia dulu, kata Ryan. Saat ini kamu diwajibkan bahagia. Kalau kamu nangis seperti ini, bayi kamu bisa ikutan sedih nanti. Kamu harus bahagia agar bayi kamu pun bahagia, ucap Ryan mengingatkan. Kenapa kamu seperduli itu, Ray? Karena kita teman. Saat ini kamu butuh teman, hanya saja karena aku seorang pria dan tidak etis rasanya jika aku terus menemanimu. Makanya aku menyarankan agar kamu ke rumah Sinta, Ray. Mungkin di sana perasaanmu bisa sedikit teralihkan. Aku nggak apa-apa, kamu tenang aja. Saat ini aku cuma butuh sendiri untuk menenangkan diri, ucap Raya dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Ya udah, aku antar kamu pulang. Tapi kalau ada apa-apa kamu harus langsung hubungin aku, oke? Raya membalas Ryan dengan anggukan. Ryan pun melajukan mobilnya perlahan keluar dari halaman parkir rumah sakit, melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, tak lantas membuat Ryan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi karena ada Raya di sampingnya. Sesekali Ryan melirik ke arah Raya yang sejak tadi hanya memejamkan mata. Namun Ryan tahu jika Raya tidak sedang tidur, hanya merapatkan kelopak matanya dan memperjelas bulu-bulu lentik yang menghiasi kelopak matanya. Cantik sekali, batin Ryan. Ryan menggelengkan kepala cepat untuk menyadarkan dirinya bahwa tak baik memuji wanita yang saat ini masih sah menjadi istri orang. Sadar Ryan, sadar. Setelah sampai, Ryan tak langsung turun sebab Raya belum juga membuka matanya. Jadilah saat ini dia menunggu Raya membuka mata dan tak berniat untuk memintanya segera masuk ke dalam rumah karena merasa tak tega. Raya mendesah panjang lalu membuka mata perlahan, menatap lurus ke depan. Seharusnya aku sangat bahagia saat ini, ya Ray. Aku menantikan buah hati selama 6 tahun, dan Allah mengabulkannya saat ini. Tapi entah mengapa selalu saja air mata ini keluar dari tempatnya. Akhirnya setelah lama diam Raya membuka mata, tapi air matanya kembali luruh dan itu membuat Ryan begitu sakit. Apa yang harus aku lakukan, Ray? Merawat anak ini seorang diri atau tetap bersama dengan Mas Ilham agar kelak anakku merasakan keluarga yang utuh? Tapi aku juga nggak sanggup melihat Mas Ilham bersama istri keduanya, karena Mas Ilham nggak akan mau meninggalkan istri keduanya. Takdir begitu lucu ya. Tadinya aku mau balas dendam dan menyadarkan Mas Ilham akan kesalahannya. Setelah itu aku akan meninggalkannya. Karena menurutku tak ada lagi yang perlu dipertahankan di antara kami. Karena kami tak memiliki anak, jadi mudah saja untuk berpisah. Tapi lucunya aku malah hamil di saat rumah tanggaku tak ingin ku selamatkan. Apa Allah ingin aku menerima pernikahan poligami ini? Jika kamu tak kuat menjalaninya, maka berhentilah saat ini juga, Raya. Semua pilihan ada di tangan kamu. Kamu yang berhak menentukan bahagia atau tidaknya kamu ke depannya. Tapi bagaimana jika kelak anakku menanyakan ayahnya? Apa yang harus kujelaskan padanya? Jangan terlalu banyak berpikir apa yang belum terjadi ke depan. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu menjaga bayi yang ada di dalam kandunganmu agar tetap sehat. Buang semua pikiran-pikiran buruk yang akan mempengaruhi calon bayi kamu. Itu paling penting sekarang. Ingin sekali Ryan mengatakan tinggalkan saja pria seperti Ilham. Tapi takut kalau nantinya Raya akan berpikir macam-macam tentang dirinya. Aku akan mencobanya, Ray. Kalau gitu aku masuk dulu, ucap Raya pelan, namun tak meyakinkan. Oke. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu harus cepat hubungin aku. Raya pun keluar dari dalam mobil lalu diantar oleh Ryan sampai di depan pintu rumahnya. Makasih buat semuanya ya, Ray. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu aku akan bagaimana. Iya, sama-sama. Kamu masuk, Gi. Aku juga udah mau pulang. Pasti orang rumah udah nyariin. Sekali lagi makasih ya, Ray. Iya, sama-sama, Raya. Aku pamit ya. Raya menganggukkan kepalanya, lalu melihat Ryan masuk ke dalam mobil, dan Raya pun masuk setelah mobil Ryan tak lagi terlihat olehnya. Pagi itu Raya merasakan tubuhnya begitu lemah akibat morning sickness yang menimpanya. Dia bahkan telah berulang kali bolak-balik ke dalam kamar mandi memuntahkan isi perutnya yang hanya tinggal cairan kuning,
karena perutnya yang belum sempat ia isi makanan dari semalam membuatnya muntah tapi tak ada makanan yang keluar. "Mbak Raya, sarapannya udah siap," ucap Bi Inah di depan pintu kamar Raya. Raya segera mencuci wajahnya lalu segera keluar kamar menemui Bi Inah. "Ya Allah, Mbak Raya sakit?" tanya Bi Inah khawatir karena melihat wajah Raya begitu pucat. "Nggak, Bi," jawab Raya lemah. "Tapi kenapa muka Mbak Raya pucat banget gitu?" "Sarapannya Bi Inah bawa naik aja ya, kayaknya Mbak Raya lemes banget." "Saya belum pengen makan, Bi. Bikinin saya teh hangat aja ya," pinta Raya. Sebenarnya ia sangat lapar, tapi mengingat nasi membuatnya kembali mual dan bergegas lari ke kamar mandi dan kembali muntah meski tak ada yang keluar dari dalam mulutnya. "Makan sedikit ya Mbak, biar ada tenaga," ucap Bi Inah saat Raya keluar dari kamar mandi. Raya menggeleng lemah. "Kalau inget nasi saya mau muntah Bi Inah," ucap Raya lemah. "Mbak Raya hamil?" tanya Bi Inah kemudian. Raya menjawabnya dengan anggukan pelan dengan raut wajah kembali datar. "Wah, itu kabar bahagia Mbak. Ya udah tunggu di sini ya, Bi Inah bawain teh angetnya." Bi Inah pun segera berbalik namun langkahnya terhenti saat Raya mengatakan sesuatu. "Jangan bawa nasi ya Bi, saya udah capek bolak-balik kamar mandi," kata Raya. "Baik Mbak." Raya pun kembali mengistirahatkan tubuhnya di pembaringan karena sangat lemas. Seumur hidup baru kali ini ia merasakan lemas dan tidak berdaya. Apa semua orang hamil akan merasakan perasaan seperti ini? Pantas saja surga ada di telapak kaki ibu, waktu hamil saja sudah butuh perjuangan, dan Raya benar-benar merasakannya. Apa dulu Bunda juga merasakan apa yang Raya rasakan? Raya tiba-tiba mengingat sang ibu, wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya. Tapi setelah ia menikah, Raya bahkan tak pernah melihatnya lagi. Setetes bulir bening tiba-tiba lolos begitu saja di pipi Raya mengingat sang ibu, dadanya terasa sesak meski berulang kali telah ia pukul-pukul tapi tak mengurangi sesak di dalam dadanya. "Bunda maafin Raya, mungkin ini semua hukuman untuk Raya karena tak mendengarkan apa kata ayah Bunda." Raya berkali-kali menyeka sudut matanya yang tak berhenti mengeluarkan air mata. Rasanya ia begitu menyesal karena telah menyakiti hati orang tuanya. Bukan sepenuhnya menyesali pilihannya, tapi karena pilihannya membuat hubungannya dengan keluarganya bukan hanya renggang, tapi bisa dibilang putus begitu saja. Karena semenjak Raya menikah, orang tua Raya bahkan tak ingin lagi bertemu dengannya, terutama sang ayah. Ayahnya bahkan memblok seluruh akses yang berhubungan dengan Raya. Raya kembali menangis mengingat betapa manis hidupnya di tengah keluarganya sebelum bertemu dengan Ilham. Dia adalah putri satu-satunya dari 3 bersaudara. Raya putri bungsu, memiliki 2 kakak laki-laki. Sejak kecil, ayahnya sudah sangat memanjakannya. Bukan hanya ayah dan ibunya, bahkan kedua kakaknya pun sangat menyayanginya. Beruntung saat Raya patah hati karena tak lagi diperdulikan oleh keluarganya, Ilham selalu menghiburnya, dan perlahan Raya pun mulai terbiasa dan menjalani rumah tangganya dengan Ilham. Bukan hal mudah saat menjalani bersama Ilham, Raya yang sejak kecil dimanjakan dengan segala fasilitas tiba-tiba harus belajar mandiri dan memulai semuanya dari nol yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi mirisnya saat dia dan Ilham sudah sampai pada puncak kejayaan, ternyata Ilham tak bisa menjaga hatinya untuk Raya. "Mbak Raya, ini tehnya." Suara Bi Inah menyadarkan Raya dari kerinduannya kepada keluarganya. Cepat-cepat ia usap air mata yang membasahi pipinya. "Loh Bi Inah, itu apa?" tanya Raya seraya menunjuk plastik putih yang dipegang Bi Inah. "Oh ini Mbak, tadi ada mas-mas ganteng bawain ini, katanya buat Mbak Raya. Tadinya saya nolak karena nggak kenal tapi dia bilang teman Mbak Raya, kakaknya Sinta. Orangnya udah pergi Bi?" tanya Raya kemudian. "Udah Mbak, tadinya mau saya suruh masuk tapi katanya mau buru-buru ke kantor." "Oh." Hanya itu yang Raya katakan lalu membuka plastik yang diberikan Bi Inah.
Biasanya wanita hamil susah memakan nasi tapi suka dengan bubur ayam. Aku harap kamu suka sama bubur ayam ini. Jangan lupa obatnya diminum biar kamu gak lemas. Begitulah isi surat yang ada di atas mangkuk instan yang berisi bubur ayam. Sok tahu, memangnya kamu pernah hamil? Raya berbicara sendiri, seolah dia tengah berbicara dengan Ryan. Tapi kemudian, kedua sudut bibir Raya terangkat naik, menciptakan sebuah senyuman meski tak sesempurna jika ia sedang sehat. Tak bisa ia pungkiri perhatian yang diberikan Ryan pagi ini memberikan mood booster tersendiri untuk Raya. Terbukti saat ia mulai memakan bubur ayam itu tak membuat ia mual dan setelah ia memakannya tubuhnya pun sedikit sehat karena perutnya sudah terisi makanan meski hanya sedikit. Siang hari Raya turun ke dapur membuka kulkas, karena tiba-tiba sangat ingin memakan mangga muda dengan garam. Ia pun tak mengerti karena biasanya dia tidak terlalu suka dengan makanan asam, tapi tiba-tiba saja ia ingin memakannya. Sesaat kemudian, raut wajahnya tiba-tiba kecewa saat tak menemukan buah yang ia cari di kulkas. "Cari apa, Mbak?" tanya Bi Inah saat melihat raut wajah kecewa Raya. "Cari mangga muda, Bi. Rasanya pengen banget makan mangga muda pakai garam. Pasti itu bawaan bayi, Mbak," kata Bi Inah sembari tersenyum. "Mungkin juga, Bi. Soalnya selama ini aku gak terlalu suka makan yang esiem-esiem. Tapi ini kok malah mau makan mangga muda, aneh. Orang hamil emang gitu Mbak Raya, suka yang aneh-aneh. Kalau siang suka ada tukang rujak yang lewat nggak ya, Bi?" tanya Raya. "Jarang Mbak, biasanya mangkal di ujung jalan sana. Mau Bibi belikan?" "Gak usah Bi, biar saya aja yang keluar." Raya pun mengambil kerudung juga dompet di dalam kamar lalu bergegas keluar rumah. Beruntungnya cuaca siang ini mendung sehingga Raya tak kepanasan saat berjalan kaki ke ujung jalan dekat rumahnya. Tapi baru setengah jalan Raya berjalan, sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di sampingnya lalu perlahan membuka kaca jendelanya. "Mau kemana, Ray?" tanya Ryan. "Mau ke ujung jalan sana." Tunjuk Raya ke arah depan lalu tersenyum kepada Ryan. "Mau cari apa?" Raya bingung mau jawab apa, lebih tepatnya malu. "Ayo aku antar," ucap Ryan menawarkan diri. "Gak usah Ray, dekat kok, aku bisa jalan kaki," tolak Raya karena merasa tak enak. "Gak apa-apa, ayo naik aja. Tapi, aku maksa nih," ucap Ryan sembari tersenyum. Dengan terpaksa Raya akhirnya masuk ke dalam mobil Ryan. Mobil pun melaju perlahan. "Ray, makasih buat sarapan yang tadi pagi," ucap Raya di tengah keheningan di antara keduanya. "Oh iya, sama-sama. Bisa kemakan gak? Kata mama orang hamil biasanya sensitif sama nasi, tapi kalau sama bubur ayam gak." "Iya mama kamu bener, aku tiba-tiba gak bisa makan nasi terus muntah-muntah terus tadi pagi. Ternyata hamil itu gak mudah ya," kekeh Raya pelan. "Gak heran kalau surga itu ada di telapak kaki ibu," ucap Ryan menanggapi ucapan Raya. Udah sampai nih, Ray," ucap Raya lalu membuka kaca mobil Ryan, tapi seketika raut wajahnya berubah saat mengedarkan pandangannya ke segala arah mencari-cari sesuatu. "Emang kamu cari apa di sini?" tanya Ryan. Cari tukang rujak," jawab Raya malu. "Aku turun di sini aja, Ray. Mau pulang soalnya tukang rujaknya nggak ada." Raya bersiap-siap membuka pintu mobil untuk segera turun. "Tunggu, aku tahu di mana tempat rujak yang enak," ucap Ryan. "Benarkah?" Tiba-tiba raut wajah Raya seketika berbinar mendengar perkataan Ryan. Jujur saja Raya benar-benar ingin memakan mangga dan rasanya ia sudah tak tahan. Nggak usah lah, Ray. Aku cari rujaknya besok-besok aja. Nggak apa-apa kok," tambah Raya. Merasa tak enak karena terus menyusahkan Ryan. Apalagi mereka bukan mahram, yang bisa saja menimbulkan fitnah jika ada yang melihat mereka sering bersama. "Yakin? Gak mau? Nanti bayinya ileran loh,"
Ucap Ryan sembari tersenyum lebar seolah mengejek Raya. "Ih, apaan sih?" Raya memanyunkan bibirnya. "Makanya jangan nolak." Ryan kembali melajukan mobilnya, tak memperdulikan tatapan protes dari Raya.